Merespon keresahan masyarakat, Bupati Cianjur resmi mengeluarkan peraturan larangan kawin kontrak di wilayahnya. Peraturan Bupati ini diharapkan mampu menjaga harkat dan martabat perempuan. Pasalnya, fenomena kawin kontrak di Cipanas Cianjur bukan isapan jempol. Kawin kontrak itu mayoritas dilakukan wisatawan Timur Tengah dengan warga Cianjur. Praktik kawin kontrak di Cianjur perlahan-lahan menggeser kota Cianjur dari julukan kota santri. Kawasan Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur sudah terkenal sebagai surga wisata seks di luar negeri. Bahkan sempat ada iklan seks halal di Puncak yang beredar di luar negeri. Para wisatawan pencari pemuas syahwat ini rata-rata berasal dari Timur Tengah. Modus yang mereka gunakan adalah kawin kontrak. Banyaknya wisatawan asal Timur Tengah atau kawasan Arab yang kawin kontrak dengan warga sekitar sudah menjadi rahasia umum. Padahal itu modus untuk menyalurkan hasrat seks. Kini pemerintah Kabupaten Cianjur akan melarang kawin kontrak di wilayahnya. Peraturan Bupati ini untuk menjawab keresahan masyarakat terkait maraknya kawin kontrak di Cianjur. Dikutip dari tribunjabar.id, Bupati Cianjur, Herman Suherman tidak terima perempuan di Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur itu hanya menjadi objek pria Timur Tengah hanya dengan imbalan uang dan berdalih kawin kontrak meskipun sebenarnya hanya hasrat seks saja. Ia kemudian membuat peraturan Bupati tentang pencegahan kawin kontrak di lokasi favorit wisata dari Timur Tengah menggelar praktik tersebut. Larangan tertuang dalam peraturan Bupati Herman Suherman yang disahkan pada Jumat 18 Juni 2021 kemarin. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Herman akan memperjuangkan harkat derajat perempuan dan anak di wilayah Cianjur. Herman mengungkap bahwa Perbub larangan kawin kontrak yang baru saja diteken belum memuat aturan sanksi. Perbub itu hanya memuat ketentuan-ketentuan soal apa yang bisa dilakukan dalam mencegah kawin kontrak. Meski begitu, dia berjanji akan mengupayakan sanksi diatur dalam peraturan daerah. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Wisata prostitusi halal melintasi di daerah Cisarua. Anda pasti akan menjumpai toko-toko dengan label huruf Arab bertebaran di kanan dan di kiri. Entah itu money changer atau toko lain, semuanya berbahasa Arab. Kemudian, kalau ada sejenak menyempatkan diri turun di wilayah itu, Anda akan menemui beberapa orang laki-laki Timur Tengah berseliweran di daerah tersebut, layaknya kampung halaman mereka sendiri. Kemudian kalau Anda masuk di perkampungan daerah tersebut, jangan kaget, Anda akan menjumpai anak-anak kecil bertampang Indo-Arab berlari-lari di sekitaran Anda. Siapakah anak-anak yang lucu dan imut tersebut? Mereka adalah anak yang tidak berdosa dari hasil kawin kontrak ibu asli Sunda dan ayah asal Timur Tengah. Sejatinya kawin kontrak adalah cara syariah para pendosa itu untuk melakukan perzinahan dan bentuk prostitusi terselubung. Supaya terlihat kelakuan mereka halal, mereka akan akal-akalan melakukan kawin siri berjangka waktu alias kawin kontrak. Keberadaan lokasi prostitusi bernuansa agamis di Puncak sudah terjadi puluhan tahun dan dibiarkan bebas oleh aparat pemerintahan daerah dan keamanan setempat. Apakah mereka tidak tahu? Semua orang waras tahu apa yang terjadi di sana karena dilakukan secara terang benderang. Dan saat ini, area prostitusi bersertifikat halal tersebut sudah merambah jauh, tidak hanya di Cisarua, tapi juga merambah ke arah sekitaran Taman Bunga Cipanas. Di daerah tersebut kehidupan malam begitu hidup, hotel-hotel berdiri megah, dan semua bernuansa Timur Tengah
dengan label bahasa Arab. Ini sebuah ironi, karena kedua daerah tersebut, Kabupaten Bogor dan Cianjur, telah memproklamirkan dirinya sebagai daerah bernuansa Islam yang kuat. Saya tidak tahu di mana aparat Pemda di kedua daerah tersebut menyembunyikan otak dan akal sehatnya. Semua bentuk kejahatan bernuansa keselangkangan ini dibiarkan puluhan tahun tanpa tersentuh. Jadi kalau kemudian TV Prancis membuat acara investigasi kegiatan pelacuran di sana, saya tidak kaget. Hanya sebagai anak bangsa, saya malu. Menurut pengakuan beberapa orang yang saya tanya, sering terjadi gesekan sosial antara penduduk lokal dan para turis Timur Tengah. Karena mereka sering mabuk dan membuat keonaran, tapi semua diselesaikan oleh aparat desa dan keamanan setempat dengan tumpukan amplop di bawah meja mereka. Akhirnya para penduduk apatis dan membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Secara psikologis, semua pasti fenomena mesum ini banyak merusak anak-anak dan generasi muda di daerah itu. Budaya kesantunan lokal hilang tertelan budaya Timur Tengah yang dibawa para turis maksiat tersebut. Masalah selanjutnya yang terjadi adalah status anak yang dilahirkan dari kawin kontrak tersebut. Mereka rata-rata tidak punya akta kelahiran. Dan yang terjadi supaya mereka bisa sekolah, terjadilah manipulasi dokumen ilegal mereka. Jadi jangan kaget kalau anak berhidung mancung, putih, khas Indo-Arab, bernama Maman Supratman, Jajang Suranjang, atau nama khas Sunda lain. Sampai kapankah hal ini akan dibiarkan? Entah. Sistem pemerintahan yang korup membuat keberadaan wisata prostitusi halal semakin marak dan beranak pinak. Jadi jangan tersinggung kalau dalam tangan video di bawah sedikit melecehkan rasa kebangsaan kita sebagai sebuah entitas bangsa. Saya miris melihatnya. Kembalikan kejayaan negeri matahari.